memakan pisang bagi seorang wanita adalah hal yang tabu karena pisang dianggap mempunyai bentuk sebagaimana kelamin laki-laki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita pendek mengenai legenda masyarakat atau legenda nasional atau apalah bisa dibilang ya, yang akan menceritakan tentang sejarah asal-muasal istilah hitam manis. Aku lupa aku mendapatkan cerita ini dari mana, tapi yang pasti ini adalah satu cerita yang berkembang di masyarakat yang diyakini adalah asal-muasal terciptanya istilah hitam manis. Baik, akan aku bacakan ya. Sering pembaca mendengar istilah hitam manis, tapi apakah pernah pembaca yang budiman mencoba mencari tahu dari manakah gerangan istilah itu berasal? Jikalau tidak pernah, apakah pembaca berkehendak membaca cerita asal-muasal hitam manis dari cerita yang hendak saya utarakan? Jikalau berkehendak, mari sama-sama kita lanjut mendengarkan video ini. Suatu hari di sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, terdapatlah sebuah desa bernama Desa Sukamakmur. Mayoritas penduduk desa tersebut bermata pencarian sebagai penjual pisang goreng, terutama para ibu-ibu. Pisang goreng yang mereka buat bagaikan industri rumahan yang amat sangat besar. Hampir di tiap rumah mereka memproduksi pisang goreng, yang nantinya akan mereka saling beli sendiri oleh warga desa tersebut. Ya, benar, mereka saling membeli pisang goreng yang mereka produksi masing-masing. Mereka senang mencicipi satu sama lain hasil produksi pisang goreng mereka. Entah bagaimana, tapi mereka tidak pernah bosan untuk menyantap pisang goreng. Dan hal ini sudah berlangsung sejak awal Desa Sukamakmur terbentuk hingga saat ini. Akan tetapi tradisi pembuatan pisang goreng dan saling membeli pisang goreng antar warga ini mulai terancam punah. Apa sebabnya? Tentu saja sama dengan penyebab terjadinya kepunahan berbagai macam budaya, yaitu adanya modernisasi. Tidak ada generasi muda yang berminat untuk meneruskan tradisi membuat dan saling memakan pisang goreng di Desa Sukamakmur. Generasi muda lebih senang untuk pergi ke kota, mencari pekerjaan yang tidak pasti. Meskipun demikian, masih ada segelintir gadis kota yang berasal dari Desa Sukamakmur yang mau untuk meneruskan usaha membuat pisang goreng. Mereka adalah anak muda generasi sekarang yang peduli akan kelestarian budaya leluhur mereka. Para aktivis kebudayaan yang berasal dari kota maju berusaha untuk melestarikan budaya mereka. Tanpa ragu, mereka kembali ke kampung halaman, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan kota, meninggalkan segala gemerlapnya demi kelestarian budaya leluhur. Mereka pun kembali tinggal di Desa Sukamakmur, membuat pisang goreng untuk saling dimakan satu sama lainnya. Akan tetapi, sebagaimana anak muda zaman sekarang, mereka tiadalah lihai dalam mengolah makanan menjadi panganan yang nikmat. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menyalakan kompor minyak tanah. Mereka tidak tahu seberapa banyak minyak goreng yang dibutuhkan untuk menggoreng pisang goreng. Mereka tidak tahu bahan campuran apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pisang goreng yang sangat enak. Namun, sebagaimana anak muda zaman sekarang, mereka tidak kenal menyerah. Mereka terus berusaha belajar. Suatu hari, mereka mulai melakukan produksi pisang goreng. Karena ketidaktahuan mereka yang banyak, sampai-sampai mereka tidak mengerti apakah pisang yang mereka gunakan itu adalah pisang yang manis atau tidak. Mereka tidak mau untuk mencicipi rasa pisang, karena pada saat itu memakan pisang bagi seorang wanita adalah hal yang tabu, karena pisang dianggap mempunyai bentuk sebagaimana kelamin laki-laki. Oleh karena itu, mereka menambahkan gula pasir ke dalam adonan pisang goreng untuk memastikan bahwa pisang goreng yang mereka buat itu memiliki rasa yang sangat manis. Namun apa yang terjadi? Pisang goreng yang mereka buat tidak memiliki penampilan yang menarik dibandingkan dengan pisang goreng yang dibuat oleh para leluhur mereka. Pisang goreng yang mereka buat memiliki bintik-bintik berwarna hitam, tidak mulus berwarna kuning keemasan sebagaimana pisang goreng yang dibuat oleh para leluhur mereka. Ketika pisang goreng tersebut ditunjukkan kepada para leluhur, diketahui bahwasannya bintik-bintik hitam tersebut disebabkan karena penggunaan gula pasir pada campuran adonan pisang goreng. Oh, ternyata itulah sebabnya pisang goreng mereka tidak semenarik pisang goreng para leluhur. Tetapi itu semua tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa memastikan bahwasannya pisang goreng tersebut memiliki rasa yang sangat manis. Meskipun hitam, tapi manis, hitam manis. Demikianlah cerita asal-muasal kata hitam manis yang dapat saya utarakan. Apabila ada pembaca yang budiman memiliki versi lain yang lebih sahih, boleh kiranya pembaca budiman menyampaikan berbagi cerita tersebut kepada para tim redaksi. Salam sayang, Bandung, 18 Maret 2013.